Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang direvisi target harganya oleh JP Morgan. Yang sebelumnya target harganya di bawah, saat ini dinaikkan target harganya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan baca artikel berita ini. Kode keras JP Morgan untuk saham Vale Indonesia atau INCO. Jadi bisa kita lihat, INCO dengan informasi terbaru kembali menyepakati kerjasama dengan perusahaan Cina untuk mengembangkan smelter nikel berteknologi HPAL di Sulawesi Selatan. Karena ada proyek ini, JP Morgan mengubah pandangannya terhadap prospek saham INCO. Jadi sebelumnya JP Morgan merevisi INCO menjadi underweight, saat ini merevisi kembali naik menjadi overweight. Jadi target harga sebelumnya yang di 5.000 saat ini menjadi 8.000. Hingga Juni tahun 2023. Jadi target harga ini bukan untuk tren jangka pendek karena targetnya hingga Juni 2023. Jadi sampai tahun depan target JP Morgan untuk INCO itu di harga 8.000. Sekarang kita coba lihat grafiknya. INCO saat ini jika kita lihat secara tren masih oke. Untuk tren jangka menengah dari bulan Agustus trennya masih sideways karena masih gagal break harga 7.000. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih kuat di garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 di harga 6.200, garis EMA 50 di sekitar harga 6.375. Jadi berusaha break harga 7.000 gagal break, dan saat ini masih bertahan di support EMA 50 150. Dan satu minggu ini INCO telah berhasil naik di atas resisten terdekat di 6.650. Jadi saat ini mencoba untuk mengetes resisten di 7.000. Jadi sebelum mencapai target 8.000, INCO masih harus break resisten 7.000. Baru bisa ada potensi ke 8.000. Tapi secara tren INCO saat ini masih bisa di hold. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing jika kita lihat masih terus akumulasi saham INCO dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, INCO saya lihat potensinya masih akan bergerak sideways. Jadi sepertinya masih ada potensi untuk naik mendekati harga 7.000, tapi untuk break harga 7.000 sepertinya masih akan sulit minggu depan. Jadi walaupun ada potensi untuk bergerak naik dan ada akumulasi, tapi untuk break harga 7.000 saya lihat masih akan sulit minggu depan. Tapi untuk tren jangka menengah, INCO menurut saya masih bagus karena masih kuat di garis EMA 50 150. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang berada di tengah-tengah support dan resisten, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar support 6.600 sampai 6.650 untuk entry-nya. Apabila bisa mendapatkan di sekitar garis EMA 50 150 akan lebih baik. Karena sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 6.650 gagal break, sempat turun di garis EMA 150 dan rebound. Jadi apabila pada saat mengetes kembali garis EMA 50 150 kita bisa mendapatkan di sekitar support ini, akan lebih baik supaya kita bisa swing trade dengan cara take profit apabila gagal break dari resisten terdekat, atau kita bisa hold terus selama support di EMA 50 150 tidak terlewati. Jadi INCO saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan mengetes harga 7.000. Tapi hati-hati, masih ada potensi untuk berbalik arah apabila ternyata INCO masih gagal break dari harga 7.000. Menarik apabila INCO berhasil break harga 7.000 ini, karena apabila berhasil break, memang target berikutnya itu di 8.000. Karena bisa kita lihat setiap kali berhasil break harga 7.000, kenaikannya langsung ke 8.000. Ini turun ke support EMA 50, berhasil rebound, berhasil naik di atas harga 7.000, target berikutnya juga di 8.000. Jadi kita bisa pantau apabila INCO ternyata minggu depan berhasil break 7.000, berarti ada potensi ke 8.000. Selanjutnya ICBP bisa kita lihat 3 hari terakhir mulai bangkit dan naik kembali di atas garis EMA 50 150. Hari Jumat kemarin naik 0,85% ke harga 8.900. Jadi beberapa minggu ini trennya masih sideways.
Dan jika kita perhatikan tanggal 26 September sempat mencoba untuk break harga 9.000, gagal break dan malah turun kembali. Jadi saat ini ICBP masih akan mencoba untuk break resistance 9.000. Jadi ingat, apabila masih gagal break, ICBP juga trennya masih akan sideways dan turun kembali mengetes garis EMA 50 150 ini. Untuk garis EMA 150 di harga 8.650, garis EMA 50 di sekitar angka 8.775. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih sideways. Bisa kita lihat di sini kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi, tapi asing satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham ICBP. Jadi ICBP juga saya lihat masih ada potensi untuk naik ke 9.000, tapi harus hati-hati, masih ada potensi untuk terkena koreksi apabila gagal break dari resisten ini. Apalagi belum ada akumulasi besar dan asing juga masih terus distribusi. Jadi potensinya untuk sideways masih besar, sehingga apabila teman-teman sudah berhasil break di sekitar garis EMA 150 atau garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ICBP minggu depan gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi take profit dulu, sambil tunggu kembali di support untuk re-entry kembali. Selanjutnya LPPF hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi, hampir 10% ke 4.400. Dan secara tren jika kita lihat saat ini LPPF mencoba untuk reversal trend. Jadi support kuat bisa kita lihat di 3.700, karena pada saat menyentuh harga ini LPPF mulai bergerak sideways dan mencoba untuk reversal trend. Jadi minimal pada saat menyentuh target harga ini saham LPPF sudah tidak bergerak downtrend. Mulai sideways, saat ini mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi menarik untuk dipantau apabila minggu depan berhasil break garis EMA 150. Saya lihat LPPF berpotensi lanjut naik ke 4.800 sampai 5.000 dan akan mulai bergerak uptrend untuk trennya. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Bisa kita lihat kenaikan tinggi hari Jumat kemarin, ada akumulasi, asing juga kembali masuk pada kenaikan tinggi ini. 3 hari terakhir jika kita lihat asing kembali masuk akumulasi saham LPPF. Jadi dari data yang kita dapat, ingat walaupun ada akumulasi dan sebagainya, ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa entry apabila terkonfirmasi break dengan buy on breakout dengan target jangka pendek di 4.800, atau apabila gagal break, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar angka 4.090 sampai 4.100. Jadi walaupun gagal break, selama dia masih kuat di garis EMA 50, menurut saya LPPF masih oke trennya. Karena mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend selama masih kuat di garis EMA 50. Cuma harus hati-hati apabila ternyata LPPF gagal break garis EMA 150 dan malah lanjut turun di bawah garis EMA 50. Apabila kembali turun di bawah garis EMA 50, berarti trennya masih akan bergerak sideways. Jadi bisa buy on breakout apabila terkonfirmasi break, atau tunggu kembali di support EMA 50, entry apabila terlihat saham ini masih bisa bertahan di support EMA 50 untuk bisa teman-teman hold selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau swing trade dengan cara take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 150 yang saat ini di sekitar angka 4.350. Tapi saham ini menurut saya masih layak untuk masuk watchlist, karena pada saat IHSG melemah, LPPF saat ini mencoba untuk reversal trend. Selanjutnya TINS bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 1.395. Tapi secara tren jika kita perhatikan saat ini TINS untuk tren jangka menengah trennya mulai bergerak sideways. Tapi belum baik trennya karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan terlihat support di 1.300 saat ini membuat TINS mulai bergerak sideways. Jadi support ini lumayan kuat. Karena sebelumnya TINS turun sangat dalam dari sekitar harga 2.000, apa ternyata gagal break, turun terus ke 1.300. Pada saat menyentuh harga 1.300 baru dorongan ke bawahnya berhenti. Setelah menyentuh harga 1.300 berhasil rebound, bisa kita lihat mencoba beberapa kali menembus garis EMA 50 150 masih gagal break. Jadi secara tren belum ada tanda-tanda reversal trend karena belum berhasil break kedua garis EMA ini.
Jadi setelah gagal break garis EMA 50, sempat sideways beberapa kali, bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, masih gagal break dan malah lanjut bergerak turun. Tapi pada saat menyentuh harga 1300 kembali, bisa kita lihat TINS kembali rebound. Jadi saat ini resisten terdekat di 1400, resisten EMA 50 di sekitar angka 1450. Bisa kita lihat di sini kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi asing, terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk TINS saat ini masih mencoba untuk break 1400. Apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu TINS berhasil naik dari harga 1400 baru teman-teman entry dengan target jangka pendek di 1450. Jadi tetap harus hati-hati karena jarak 1400 sampai 1450 lumayan dekat. Jadi teman-teman apabila entry pada saat naik di atas 1400 harus disiplin. Pada saat bergerak naik mendekati garis EMA 50 atau mencoba membreak garis EMA 50 ternyata gagal break, saya pertimbangkan untuk take profit. Karena apabila masih gagal break, saya lihat TINS masih ada potensi untuk turun kembali menuju support kuatnya di 1300. Karena ingat secara tren TINS masih belum bagus trennya dan garis EMA 50 saat ini masih sangat kuat untuk saham TINS. Karena selama bulan Agustus bisa kita lihat TINS beberapa kali mencoba untuk naik di atas resisten ini masih gagal break. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi support kuatnya. Tapi ingat selama belum berhasil break, secara tren TINS masih akan sideways cenderung downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.